Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Ciri khas 1. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10. 2. Kerajaan ini terkenal karena meninggalkan banyak bangunan monumental, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. 3. Kerajaan ini pernah memerintah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan 4. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang lokasinya ada di pedalaman Jawa Tengah. Pendiri dan Raja-Raja. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Raden Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Beberapa raja kerajaan Mataram kuno, diantaranya Rakai Panangkaran, 760–780 m. Rakai Panunggalan alias Daranindra, 780–800 m. Rakai Warak alias Samaragrawira, 800–820 m. Rakai Garung alias Samaratungga, 820–840 m. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramudawardhani, 840–856 m. Keruntuhan. Kerajaan Mataram kuno runtuh karena perselisihan yang berkelanjutan antara Jawa dengan Sumatera. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan meninggalnya Raja Dharmawangsa. Urutan raja-raja kerajaan Mataram kuno adalah 1. Raja Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari 732 sampai 760 m. 2. Rakai Panangkaran, putra Sanjaya yang memerintah dari 760 sampai 780 m. 3. Rakai Panunggalan, Dharmatungga, putra Rakai Panangkaran yang memerintah dari 780 sampai 800 m. 4. Rakai Warak, Indra, Jailendra, menantu Rakai Panangkaran yang memerintah dari 800 sampai 820 m. 5. Rakai Pikatan, menantu Rakai Garung yang memerintah dari 840 sampai 856 m. 6. Rakai Kayuwangi, putra Rakai Pikatan yang memerintah dari 856 sampai 882 m. 7. Rakai Watukura Dyah Balitung, putra Rakai Kayuwangi yang memerintah dari 882 sampai 898 m. Empu Sindok, raja yang memerintah dari 929 sampai 947 m. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, anak dan menantu Empu Sindok. Makutawangsawardhana, cucu Empu Sindok. Dan Dharmawangsa Teguh, putra Makutawangsawardhana yang memerintah hingga keruntuhannya. Kerajaan Mataram kuno pernah terpecah menjadi dua, yaitu Mataram kuno bercorak Hindu dan Buddha. Candi di Jawa Tengah umumnya menggunakan batu andesit sebagai bahan dasarnya. Batu andesit merupakan bahan bangunan yang mudah didapatkan di Jawa Tengah. Karakteristik batu andesit. 1. Batu andesit merupakan batu yang keluar dari perut bumi ketika terjadi letusan gunung berapi. 2. Batu andesit tersusun atas komposisi kimia yang terdiri dari unsur-unsur utama yaitu silikat, aluminium, besi, kalsium, magnesium, natrium, dan kalium. Dan 3. Batu andesit yang digunakan untuk Candi Prambanan dibedakan menjadi dua berdasarkan pengamatan mikroskopis, yakni andesit piroksen dan andesit piroksen hornblenda. Candi Jawa Tengah memiliki ciri-ciri. 1. Berbentuk tambun. 2. Atapnya berundak-undak. 3. Gawang pintu dan relung berhiaskan kala makara. 4. Terdapat lukisan di dinding atau relief berbentuk timbul dan tinggi. 5. Letak candi berada di tengah halaman. Dan 6. Bangunan candi menghadap ke arah matahari terbit atau timur. Dalam agama Hindu, gunung memiliki makna sakral dan dianggap sebagai tempat suci. Gunung-gunung suci dalam agama Hindu diantaranya Gunung Meru dan Gunung Kailas. Gunung Meru. 1. Gunung Meru adalah gunung suci yang dianggap sebagai pusat alam semesta. 2.
2. Gunung Meru merupakan tempat bersemayam para dewa, terutama Dewa Brahma. 3. Gunung Meru juga disebut Sumeru yang berarti Meru Agung. Dan 4. Banyak kuil dan candi Hindu dan Jain dibangun dalam bentuk simbolis menyerupai gunung suci ini. Gunung Kailas. 1. Gunung Kailas adalah rumah Dewa Siwa. 2. Gunung Kailas juga memainkan peran penting dalam perjalanan Rama dalam epos Sansekerta kuno, Ramayana. Dan 3. Puncak Gunung Kailas terletak pada ketinggian 6.638 meter, 21.778 kaki, dekat pertigaan barat antara Cina, India, dan Nepal. Gunung Agung. Gunung Agung di Bali merupakan lambang kehidupan dan kesuciannya harus terjaga. Gunung dalam kepercayaan Hindu di Bali. Umat Hindu di Bali percaya bahwa Tuhan berada di tempat yang tinggi, gunung. Umat Hindu di Bali membuat tempat-tempat suci untuk memuja Tuhan. Gunung-gunung yang mengelilingi Magelang, Jawa Tengah, antara lain Gunung Andong, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Perahu, Gunung Telomoyo, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Bukit Tidar, Pegunungan Menoreh. Gunung Andong. 1. Terletak di antara Desa Ngablak dan Telogorjo, Grabak, Kabupaten Magelang. 2. Gunung bertipe perisai dengan aktivitas magma vulkanik aktif. 3. Basecamp pendakian dikelola oleh Karang Taruna Jayagiri. 4. Trekking Gunung Andong menjadi primadona bagi pendaki pemula. Dan 5. Dari puncak Gunung Andong dapat menyaksikan keindahan sunrise. Gunung Tidar. 1. Disebut sebagai Paku Tanah Jawa. 2. Terletak di wilayah administrasi Kota Magelang. Dan 3. Jalur pendakian Gunung Tidar bisa ditempuh oleh masyarakat umum melalui Kebun Raya Gunung Tidar. Pada abad ke-8, Magelang sudah mengenal arsitektur candi dan memiliki jejak peradaban Hindu. Candi-candi di Magelang pada abad ke-8. 1. Candi Borobudur. Dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra, candi ini merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. 2. Candi Selokeriyo. Diduga merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi ini terletak di lereng Gunung Sumbing. Dan 3. Komplek Candi Gunung Wukir. Terletak di wilayah Salam Magelang. Masyarakat Magelang sudah mengenal arsitektur candi pada abad ke-8 M, 732 M. Peradaban Hindu di Magelang pada abad ke-8. Jejak peradaban Hindu abad ke-8 di lereng Gunung Sumbing. Candi-candi yang ditemukan di dataran tinggi Dieng dibangun pada zaman yang sama dengan Candi Selokeriyo. Magelang juga memiliki Candi Mendut yang dibangun pada abad ke-9. Pada saat di masa kerajaan Mataram kuno berada di luar tembok kota dan diatur oleh pejabat desa. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian. 1. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. 2. Sektor utama pertanian masyarakat kerajaan Mataram kuno adalah beras. Dan 3. Masyarakatnya bisa tetap hidup dan makmur dari kegiatan bertani dan bercocok tanam. Desa-desa di masa kerajaan Mataram kuno. 1. Desa Paparahuan di Wonogiri, yang disebutkan dalam Prasasti Telang. 2. Desa Ngupit, yang didirikan oleh Ri Maharaja Rangkai Kayuwangi sebagai desa perdikan. Dan 3. Desa Kahuman dan Desa Ngawen, yang merupakan daerah perdikan Ngupit. Kerajaan Mataram kuno. 1. Kerajaan Mataram kuno didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. 2. Kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. 3. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. 4. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Dan 5. Masyarakatnya memiliki stratifikasi sosial yang kompleks dan tumpang tindih. Kata Magelang memiliki beberapa versi asal-usul, yaitu dari kata mage dan lang, atau dari kata tepung gelang. Dari kata mage dan lang.
Versi ini mengatakan bahwa Magelang berasal dari kata mage, yang berarti orang budiman, dan lang, yang berarti bahasa. Dengan demikian, Magelang berarti kota para budiman atau bahasa orang budiman. Dari kata kepung gelang. Versi ini mengatakan bahwa Magelang berasal dari kata kepung gelang, yang berarti mengepung rapat seperti gelang. Nama ini diberikan untuk mengenang Raja Jin Sonta yang dikepung di daerah ini oleh pasukan Mataram. Magelang adalah salah satu kota tertua di Indonesia, berdiri sejak tanggal 11 April tahun 907 Masehi. Magelang juga pernah menjadi ibu kota Kabupaten Magelang. Magelang memiliki julukan-julukan, di antaranya 1. Kota militer, karena menjadi pusat sekolah akademi militer. 2. Kota Seribu Bunga. Dan 3. Tuin van Java, di masa pemerintahan kolonial Belanda. Magelang terkenal karena menjadi lokasi Candi Borobudur yang terkenal hingga ke mancanegara. Persawahan di masa kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah menggunakan sistem sawah tanggul yang canggih. Sistem ini membuat pengairan sawah lebih efisien. Ciri-ciri sawah tanggul sawah dibatasi oleh tanggul-tanggul, memudahkan pengairan. Kondisi tanah dan pertanian. 1. Kerajaan Mataram kuno memiliki tanah yang subur karena dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. 2. Dataran tinggi Dieng mendukung kesuksesan pertanian. 3. Mayoritas masyarakatnya mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan 4. Beras merupakan sektor utama pertanian masyarakat kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor agraris. Peninggalan kerajaan Mataram kuno: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Prasasti Canggal, Prasasti Sojomerto, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasi, Prasasti Wanua Tengah 3, Prasasti Ratu Boko, Prasasti Kelurang. Bahasa yang digunakan suku Jawa pada abad ke-8 adalah bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Bahasa Kawi digunakan secara lisan sejak abad ke-8 atau sebelum abad ke-9. Penjelasan. 1. Bahasa Kawi merupakan bahasa Jawa kuno yang dipilih oleh para Kawi, pengarang. 2. Bahasa Kawi ditulis dalam aksara Kawi yang merupakan turunan dari aksara Brahmi. 3. Bahasa Kawi digunakan untuk mengubah karya sastra mulai abad IX sampai abad 15. 4. Bahasa Kawi merupakan salah satu cabang rumpun bahasa Melayu Polinesia inti. Dan 5. Bahasa Kawi dituturkan di bagian tengah dan timur Pulau Jawa, termasuk di beberapa daerah di Pulau Madura dan Bali, bahkan di Lombok. Perkembangan bahasa Jawa. 1. Periode kuno, sebelum abad ke-8. Bahasa Jawa kuno berkembang, dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. 2. Periode pertengahan, abad ke-8 hingga ke-16. Bahasa Jawa kuno berkembang menjadi bahasa Jawa pertengahan. Dan 3. Periode modern, abad ke-16 hingga sekarang. Bahasa Jawa modern terbentuk dan